Bab 33 Kakak. Sesampainya Alden di rumah sakit, dia bergegas ke kamar rawat sang putra. Dia sudah tahu kamar rawat sang putra yaitu kamar rawat khusus keluarga Wesley. Ceklek, dibukanya pintu kamar rawat Albert, netranya pertama kali menangkap istrinya yang tengah duduk di samping berangkar Albert. "Sayang," panggil Alden sambil berjalan menghampiri Amora. Amora mendongakkan kepalanya, netranya menatap Alden dengan tajam. Sementara Alden yang sudah berada di samping istrinya akan memeluknya, akan tetapi istrinya itu langsung menghindar, "Kemana saja kau Di saat anakmu sekarat, kau tidak bisa dihubungi. Albert butuh donor darah kau tahu. Aku sampai memohon ke Dedi mencarikan pendonor untuk putraku, sementara kau. Di mana kau saat putraku membutuhkanmu?" Marah Amora, bahkan dia sudah berdiri di hadapan Alden dengan wajah marah. Alden tertegun. Dia menatap wajah pucat Albert. Matanya memerah ketika melihat sang anak yang tak berdaya, kemudian dia kembali menatap sang istri yang masih menatapnya penuh amarah. "Maaf, ponselku hilang. Tadi saat akan pergi keluar kantor untuk meeting ada yang menabrakku, lalu saat aku ingin meneleponmu aku tidak menemukan di mana ponselku," sesal Alden. Alden bukan tak peduli, ponselnya hilang karena diambil orang. Dia juga merasa kecewa pada dirinya yang tak berada di samping sang putra saat dibutuhkan. Amora menghela nafasnya pelan, dia menduduki dirinya untuk mengontrol emosinya. "Maafkan aku," lirih Alden. Dia menjongkokkan dirinya di depan Amora yang membuang pandangannya ke arah Albert. Alden benar-benar merasa bersalah, dia juga tak tahu bahwa akan kejadian seperti ini yang akan dialami sang putra. Tangannya terulur untuk menggenggam tangan Amora. "Dokter mengatakan padaku bahwa Albert harus kita bawa ke dokter psikolog anak." Dia sempat menggumamkan kata takut dan sakit. "Aku tak ingat apa yang terjadi pada Albert hingga dia memiliki trauma. Aku takut jika sebenarnya akulah yang membuat dia trauma. Perlakuanku dulu terhadap dirinya sangat jahat lirih Amora. Alden mendengar lirihan Amora, dia tertegun kala mendengar bahwa sang putra memiliki trauma. Dia tahu bagaimana sikap Amora dulu pada putra mereka. Dirinya juga menyadari bahwa dia sangat cuek pada putranya sehingga tak menyadari trauma sang putra. "Setelah dia sembuh, aku akan mendatangkan dokter psikolog terbaik untuk putra kita. Sekarang tenangkan dirimu, bukan hanya Albert yang harus kau perhatikan. Namun, kandunganmu juga perlu diperhatikan," bujuk Alden. Amora mengangguk, dia menghapus air matanya yang masih mengalir. Dia menatap Alden yang bangkit dan mendekati Albert. "Apakah lukanya sangat dalam sampai Haris membutuhkan donor darah?" tanya Alden tanpa melepas pandangannya dari sang putra. "Hemofilia," singkat Amora. Alden mematung sesaat, dia menatap sang istri dengan raut wajah tak terbaca. Bahkan mulutnya tak mampu berucap sepatah kata pun. "Kau terkejut?" tanya Amora. "Aku tak menyangka bahwa hemofiliamu menurun pada putraku. Entah aku harus marah padamu atau tidak Alden," ucap Amora pada Alden, bahkan dia sudah tak memakai kata mas untuk memanggil suaminya. Alden juga tak mau sang anak menuruni hemofilianya, dia juga terkejut bahwa putranya memiliki sakit hemofilia seperti dirinya. Aku harus melarang putraku untuk memakan makanan kesukaannya. Makanan manis yang akan membuat giginya berlubang, aku harus membuatnya menghindari makanan itu. Jika giginya sampai harus dicabut, akan sangat bahaya untuknya karena hemofilia yang dia derita," ucap Amora. "Maaf, lagi-lagi aku membuat kalian menderita," gumam Alden. Amora tersenyum tipis, dia menyadari bahwa Alden menyesal atas perlakuannya terhadap istri dan putranya. Jika saja Amora asli masih berada di raganya, maka dia akan merasa sangat bahagia. "Tugasku di kehidupan ini adalah membuatmu menyesali perlakuanmu terhadap Amora asli. Namun, aku malah nyaman dengan kehidupanku yang sekarang. Bolehkah aku berharap jika ini adalah kehidupan nyata?" ucap Amora dalam hati. "Lalu, siapa yang sudah berbaik hati mendonorkannya? Golongan darah L terbilang langka, hanya Mommy dan aku yang memilikinya di keluarga Wesley. Mommy tidak mungkin mendonorkannya karena dia memiliki darah rendah," tanya Alden. Amora terdiam, dia tak memikirkan bahwa Alden akan menanyakan hal tersebut. Otaknya berusaha untuk memikirkan jawaban yang akan dia ucapkan agar tak membuat Alden curiga. Untunglah di rumah sakit ada stoknya, jadi Albert bisa langsung mendapat donor," gugup Amora. Alden mengerutkan keningnya, dia mendapati wajah Amora yang gugup. Netranya mencari kebohongan di mata sang istri, dia merasa ada yang janggal dengan penuturan Amora.
Bukankah kau tadi bilang bahwa kau memohon pada Dedi untuk mencarikan pendonor? Jika di rumah sakit ada, bukankah dokter langsung bertindak? Ucap Alden yang mana membuat Amora mematung. Amora merutuki kebodohannya, mengapa dia menjelaskan seperti itu pada Alden? Bagaimana jika Alden bertanya pada rumah sakit, atau bisa saja suaminya itu mencari tahu? Maksudku kebetulan ada orang yang baru saja mendonorkan darah dan juga memiliki golongan darah yang sama dengan Albert, ucap Amora. Apa kau mencoba untuk membohongiku? Selidik Alden. Jantung Amora berpacu sangat kencang, doa tak tahu harus mengatakan apa lagi untuk menghindar dari pertanyaan suaminya. Hingga sebuah ide muncul dalam pikirannya. Arg, sakit, ringis Amora sambil memegang perutnya. Raut wajah Alden yang tadinya curiga berubah menjadi panik. Dia mendekati sang istri yang tengah memegangi perutnya. Ketakutannya membuatnya melupakan kecurigaannya. Perutku kram, lirik Amora. Alden menggendong istrinya itu ke arah sofa, kemudian dia membaringkan istrinya dengan hati-hati. Tangannya terulur untuk mengusap perut buncit sang istri. Netranya menatap Amora yang sedang terpejam. Apakah sangat sakit? Perlu aku panggilkan dokter kandungan? Tanya Alden dengan khawatir. Amora menggeleng. Dia memegang tangan Alden yang berada di perutnya. Sebenarnya perutnya tak terasa sakit, hanya saja dia bingung harus menjelaskan seperti apa lagi agar Alden percaya. Maafkan Momi nak, Momi menggunakanmu untuk menghindari pertanyaan dadimu, ucap Amora dalam hati. Alden menatap istrinya yang tengah mengerutkan kening, doa berpikir jika sang istri merasa kesakitan. Sehingga dia bangkit berniat akan memanggil dokter. Akan tetapi Amora segera menahannya. Mau kemana? Aku mau panggil dokter, kamu kesakitan begitu, ucap Alden yang sedang khawatir. Amora menggeleng, dia menyuruh Alden untuk duduk di sampingnya. Gak usah, aku gak apa-apa. Palingan juga karena tadi aku kebanyakan gerak jadinya perut aku sedikit kram, ujar Amora. Alden mengangguk, dia mengelus kepala istrinya dengan sayang. Dia menyadari bahwa wanita yang ia cintai selama ini adalah Amora. Saat dia pertama kali menatap foto Amora yang berada di ponsel Deon waktu itu sudah membuat hatinya bergetar. Namun, dirinya menutup hatinya untuk menerima cinta kembali. Momi Hicks, Amora dan Alden terkejut mendengar lirihan itu. Mereka langsung menghampiri Brancar Albert dan terlihat bahwa sang putra telah terbangun. Mana yang sakit sayang? Tanya Amora seraya mengelus kening sang putra. Albert menunjuk lututnya dan mengangkat tangannya yang terinfus, air matanya masih mengalir deras. Alden pun mengelus tangan sang putra yang diinfus untuk mengurangi rasa sakitnya. Takit Momi Hicks. Temua badan Takit Hicks. Aduh anak itu. Amora juga bingung harus bagaimana, sementara Alden memencet tombol yang berada di sebelah nakas. Dia pun, sama tak tahu harus apa, pertama kali dirinya menyaksikan sang putra yang tengah sakit. Tak berselang lama, pintu kamar rawat El terbuka. Dokter dan suster memasuki kamar rawat El dengan terburu-buru. Dokter tersebut langsung memeriksa keadaan El dengan gugup karena Alden terus menatapnya tajam. Mengapa bisa putraku kesakitan begitu? Dia bilang semua tubuhnya sakit, apa yang kau lakukan terhadap putraku? Marah Alden. Amora memeluk lengan Alden untuk menangkannya, dia merasa tak enak dengan dokter dan suster yang tengah ketakutan. Dia paham jika Albert akan merasa badannya sakit karena lemas, di kehidupan nyata dia adalah seorang perawat yang juga paham tentang ilmu kedokteran. Tenangkan dirimu Alden, kasihan dokternya jadi takut. Jika kau tak bisa menenangkan dirimu lebih baik kau keluar saja, aku takut putraku juga akan takut pada dirimu, kesal Amora. Alden mencoba untuk mengontrol emosinya walaupun dirinya masih menatap tajam dokter itu. Keadaan tuan kecil sudah mulai membaik, saya sarankan agar tuan kecil tidak banyak bergerak. Saya takut jahitannya akan terbuka, jelas dokter tersebut. Amora mengangguk, dia mengucapkan terima kasih dan mengantarkan dokter tersebut keluar dari ruangan Albert. Setelahnya dia kembali mendekati Brancar Albert. Momi El mau cucu, El haus, pinta anak itu sambil menatap sang Momi dengan wajah melasnya. Mas, tadi aku nitip ke Erwin buat bawa barang-barang El. Kok dia gak datang-datang ya? Tanya Amora. Tadi aku sempat ketemu dia, tapi karena aku gugup ya aku juga gak kepikiran untuk bawa barang Albert, ucap Alden. Amora menghela nafasnya, dia tak membawa susu untuk sang putra dan juga di rumah sakit pasti tidak menyediakan susu. Minum susunya nanti saja ya sayang, tunggu Paman Erwin datang membawa perlengkapan Albert, bujuk Amora. Albert mengangguk sembari cemberut,
keinginannya untuk meminum susu harus ditunda. Namun, dirinya tak menyerah untuk memikirkan cara agar keinginannya terpenuhi. "Paman Elwin lama, Dedi belikan El cucu kotak aja ya," pinta anak itu. Alden mengangguk, dia pamit dengan istrinya untuk ke kantin rumah sakit membeli susu kotak keinginan Albert. Alden segera ke kantin rumah sakit, dia menatap banyak orang yang berlalu lalang di sana. Netranya menangkap sosok yang ia kenal. "Paman," panggil Alden. Orang yang dipanggil paman pun menoleh, dia menghampiri Alden yang berdiri tak jauh darinya. "Oh, Alden, bagaimana kabarmu?" tanya pamannya. Alden mengangguk, dia menatap sang paman yang masih menggunakan jas dokternya. Dia merasa bingung mengapa sang paman berada di rumah sakit Wesley. Karena pamannya itu merupakan pemilik rumah sakit Alex Hospital, lalu mengapa dia berada di sini? "Paman kenapa ada di rumah sakit ini? Apakah ada hal yang begitu penting hingga paman berkunjung kemari?" tanya Alden dengan heran. Keluarga Wesley membangun sebuah rumah sakit, begitu pula dengan keluarga Alexander yang juga memiliki rumah sakit yang tak kalah besar dengan Wesley. Hanya saja rumah sakit Wesley lebih diperuntukkan bagi orang yang memiliki kesulitan biaya, maka dari itu keluarga Wesley membangunnya. Sedangkan rumah sakit Alexander, Amora pernah dirawat di sana sebelumnya saat dirinya jatuh pingsan dan dinyatakan hamil. Karena rumah sakit Alexander lebih dekat dari mansionnya dibanding Wesley, di sana juga tersedia ruang rawat khusus keluarga Wesley. Bukan, aku kesini karena aku dengar bahwa Zidane kemari, aku ingin bertemu dengannya." Namun, dia keburu pulang, ucapnya. "Zidane, memangnya siapa dia?" sampai paman Hans mengenalnya. "Tunggu, namanya juga tak asing. Aku pernah mendengar nama ini sebelumnya," ujar Alden sambil mengerutkan keningnya. Orang yang bernama Hans itu adalah kakak dari Jesslyn, jelas dia mengenal Zidane yang juga adalah keponakannya. Dia tidak tahu bahwa Alden tak mengetahui tentang Zidane, dia pun sama bingungnya dengan Alden. "Jangan bercanda Al, masa kau tak mengenal kakakmu sendiri? Walaupun aku jarang bertemu ibumu, tapi terkadang aku mengunjunginya dan menanyakan kabar Zidane," ucap Hans dengan heran. Alden semakin tak mengerti, dunia terasa berhenti dengan penjelasan pamannya. Perkataan sang paman dengan kata kakak terngiang di pikirannya, dia tak tahu menahu tentang Zidane. "Dia kesini untuk mendonorkan darahnya, aku ingin menemuinya untuk membahas hal penting. Namun, dirinya sudah keburu pulang. Sayang sekali, padahal dia berada di kota ini hanya beberapa hari saja," ujar Hans. Aku tidak pernah tahu jika aku memiliki kakak bernama Zidane paman," ujar Alden sambil menatap wajah sang paman yang tampak terkejut. Bab 34 Siapa Zidane? Sontak Hans membulatkan matanya, dia menatap raut wajah Alden yang juga nampak terkejut. "Bercandamu tidak lucu Al, wajah dinginmu tidak cocok untuk bergurau." "Hah, sudahlah, jika kau bertemu dengannya titipkan salamku padanya," kekeh Hans sambil menepuk bahu Alden. "Paman, aku serius, aku tidak bercanda. Apakah paman pernah mendapati aku bercanda?" kesal Alden. Hans mengerutkan keningnya, netranya menatap mata Alden mencari kebohongan. Akan tetapi, dia tak menemukannya. Hans tertegun kala melihat raut wajah Alden yang berubah. "Bagaimana, Dert?" "Sebentar," ucap Hans ketika mendengar ponselnya bergetar. Dia mengambil ponselnya yang berada pada jas dokternya. Alden menatap sang paman yang sibuk berbicara pada orang yang menelpon. Dia sangat penasaran apa yang pamannya maksudkan. "Maaf sekali Al, paman harus kembali ke rumah sakit. Paman ada janji dengan salah satu pasien paman," sesal Hans ketika sambungan telepon itu terputus. Alden mengangguk, dia mengakui bahwa sang paman akan sangat sibuk karena profesinya sebagai dokter. Dia menatap sang paman yang menjauh darinya. Tatapannya berubah dingin, Alden kembali ke kamar rawat Albert tanpa membeli susu kotak sang anak. Kata kakak yang pamannya ucapkan masih terngiang di pikirannya. "Jangan bercanda Al, masa kau tak mengenal kakakmu sendiri? Walaupun aku jarang bertemu ibumu, tapi terkadang aku mengunjunginya dan menanyakan kabar Zidane," ucap Hans dengan heran. "Kakak? Sejak kapan aku memiliki seorang kakak? Mommy tak pernah bilang padaku," gumam Alden. Setibanya di depan pintu kamar rawat Albert, Alden membuka pintu tersebut. Netranya menatap istri dan anaknya dan juga Erwin yang telah sampai di rumah sakit. Mas, kamu sudah kembali," ucap Amora ketika menyadari bahwa sang suami telah memasuki ruang rawat putranya. Alden menatap Amora dengan dingin,
dia mengingat bahwa sang istri seperti menyimpan sesuatu saat dirinya menanyakan tentang siapa orang yang telah mendonorkan darahnya. Kenapa kau hanya berdiri saja? Ayo masuk. Mana susu kotak Albert? Anak itu tidak mau tidur jika belum minum susu, heran Amora. Amora melangkah menghampiri suaminya, akan tetapi baru beberapa langkah Alden mengeluarkan suaranya. Erwin, tolong kau ke kantin rumah sakit untuk membelikan susu Albert. Titah Alden. Erwin mengangguk patuh, dia menyadari perubahan suasana hati Alden hanya dengan suasana yang sedikit mencekam tak seperti biasanya. Dia sudah hafal dengan sifat Alden, untuk itu dia hanya menuruti dan tak bertanya lagi. Mas, kamu kenapa sih? Tanya Amora, dia kebingungan saat Alden menutup pintu dengan rapat. Aku tanya sama kamu, siapa yang sudah donorin darahnya buat El? Tanya Alden dengan datar. Tubuh Amora menegang, dia tak berani menatap suaminya yang tengah menatapnya penuh selidik. Amora meremas tangannya dengan gugup, bahkan kakinya melangkah untuk mundur kala Alden berusaha untuk mendekatinya. Jawab aku, kau menyimpan sesuatu kan? Apa sakit perutmu tadi hanya taktikmu untuk menghindari pertanyaanku? Tanya Alden penuh selidik. Amora terus memundurkan tubuhnya hingga ke berangkar Albert, dia menoleh menatap sang anak yang sedang mengkhawatirkan dirinya. Hicks, Dedi Janan Malahi Momi Hicks. Elnda Cuka Hicks, tangis anak itu pecah ketika melihat sang Dedi yang mendekati sang Momi. Alden salah tempat jika ingin memarahi istrinya itu, bertengkar di hadapan sang anak adalah hal yang salah. Namun, Alden tak dapat membendung emosinya lagi. Istrinya telah berani membohonginya bahkan berpura-pura sakit hanya untuk menghindari pertanyaannya. Jawab aku Amora, jangan sampai aku membentakmu di hadapan anak kita. Untuk itu aku mohon beritahu aku siapa yang sudah mendonorkan darahnya untuk Albert. Zidan, dia yang mendonorkan darahnya untuk El. Dia kakakku. Apa aku benar? Ucap Alden memotong penjelasan Amora. Amora mengangguk takut, dia memberanikan diri menatap wajah suaminya. Netranya bersitatap dengan Alden yang menatapnya lembut, tak seperti tadi yang menatapnya sangat dingin. Kau mengetahui bahwa dia kakakku? Berarti kau tahu jelas bagaimana dia bisa menjadi kakakku. Tanya Alden dengan nada lembut. Amora membuang pandangannya, dia takut jika Alden akan marah pada ibu mertuanya. Apalagi saat mengetahui bahwa sang Momi sebelumnya sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Kau tak mau memberitahuku. Tak apa, aku bisa mencarinya sendiri. Hal itu terlalu mudah bagiku, ujar Alden seraya membalikkan tubuhnya. Namun, Amora memegang lengan Alden. Dia menghalangi Alden untuk keluar, Amora menggelengkan kepalanya kala Alden menatapnya. Jangan, aku akan menceritakannya padamu. Tapi satu yang kuminta, tolong kontrol emosimu, lirik Amora sambil menggenggam erat tangan Alden. Alden membalikkan tubuhnya, dia membawa Amora menuju sofa karena dia tahu bahwa sang istri tengah menahan sakit di perutnya akibat dirinya yang terlalu menekan sang istri. Amora mengikuti Alden dengan memegangi perutnya. Setiap ia ketakutan perutnya selalu terasa kram. Sakit? Tanya Alden dengan lembut. Iya, aku akan menjelaskannya padamu. Tapi, kumohon jangan marah pada Momi. Kau bisa bicarakan baik-baik pada Momi apa yang Momi dan Dedi sembunyikan darimu, pinta Amora. Alden mengangguk, dia menatap Amora dengan serius kala perempuan itu menceritakan semuanya. Amora mulai menceritakan dari awal Albert dimasukkan ke ruang UGD dan berakhir saat Zidan pulang. Dia menatap suaminya cemas saat Alden tak merespon ceritanya. Alden, panggil Amora. Alden menoleh, dia tersenyum ketika melihat istrinya yang tengah khawatir menatapnya. Dengan perlahan dia membaringkan tubuh istrinya, dia khawatir pada kandungan sang istri. Apalagi ketika Amora memegang perutnya yang sepertinya kram. Amora hanya menurut, dia menatap Alden yang duduk di sampingnya. Amora menoleh menatap sang putra yang juga tengah mengamati kedua orang tuanya. Jadi, Zidan adalah kakakku dari suami pertama Momi. Kenapa selama ini Momi tak pernah menceritakannya? Bahkan Dedi tak pernah bilang kepadaku bahwa sebelumnya Momi pernah menikah sebelum menikah dengan Dedi. Tanya Alden dengan heran. Aku tidak tahu apa masalah mereka, tapi yang jelas sepertinya kakakmu sangat membenci Dedi dapat kulihat dari cara dia menatapnya, ucap Amora sambil terus mengusap perutnya. Alden menyingkirkan tangan Amora, dia mengambil alih untuk mengelus perut istrinya itu. Dia merasa bersalah karena sudah membuat Amora takut, emosinya masih sulit dia kontrol. Maafkan aku, tadi aku sangat terkejut ketika bertemu dengan Paman Hans. Dia mengatakan bahwa Zidan adalah kakakku,
dia mengira bahwa aku mengetahuinya. Namun, siapa sangka bahwa aku tak tahu apapun tentang Zidane, sesal Alden. Amora tersenyum, dia menatap wajah suaminya yang sangat tampan. Bahkan Amora mengakui bahwa ketampanan suaminya adalah idaman para wanita. Hicks, El ditueki Hicks. Dedena dicayang telus, El ditueki telus Hicks. Tangis anak itu ketika melihat bahwa sang Dedi selalu mengelus adiknya yang masih berada di dalam perut sang Momi. Alden menatap putranya, dia tahu bahwa sang putra tengah cemburu melihatnya yang selalu mengelus adiknya. Ceklek, Albert menghentikan tangisnya ketika melihat Erwin membawa kantong plastik yang berisikan susu kotak Albert. Albert menghapus air matanya dengan tangan gempalnya, dia menatap Erwin dengan mata penuh binar. Erwin mendekati berangkar tuan kecilnya, dia menyerahkan susu kotak varian coklat kepada Albert. "Toloki paman," seru El, dia sudah tidak sabar untuk meminum susunya. Erwin tersenyum tipis, dia memasukkan sedotan itu ke dalam lubang susu kotak. Setelahnya dia menyerahkan susu itu pada Albert. "Makasih paman," ujar anak itu ketika mendapatkan susunya. Erwin mengangguk, dia menaruh sisa susu yang ia beli di atas nakas Albert. Dia menoleh menatap tuannya yang tengah mengelus perut istrinya. "Tuan, saya akan pulang," pamit Erwin sambil mendekati Alden. Alden mengangguk, dia mengucapkan terima kasih pada Erwin karena telah mengantarkan barang Albert. Setelah Erwin keluar dari kamar rawat Albert, Alden bangkit ketika menyadari Bacua sang istri sudah tertidur. Dia berjalan menghampiri berangkar putranya. "Sudah kan minum susu kotaknya, sekarang tidurlah. Dedi akan menemanimu," ujar Alden. Albert menyerahkan susu kotaknya yang sudah kosong, dia merebahkan dirinya dan memunggungi Alden. Alden membuang sampah susu kotak itu, dia menepuk punggung sang anak. Pikirannya masih memikirkan tentang penjelasan Amora, dia masih tak mengerti mengapa sang Momi menyembunyikan hal sebesar ini. Sementara di mansion Wesley, Jonathan tengah menahan istrinya untuk pergi ke rumah sakit. Bukan karena apa, istrinya ingin menyusul Zidane yang telah pergi entah kemana. "Aku harus bertemu dengannya mas," ucap Jesslyn. "Iya aku ngerti, tapi dia udah pergi. Setelah tadi mendonorkan darah untuk El dia langsung pulang," ujar Jonathan menenangkan istrinya itu. Tadi Jonathan menceritakan semua yang terjadi saat dia di rumah sakit. Jesslyn yang mendengar itu langsung bersiap pergi. Jonathan telah menjelaskan bahwa Zidane telah pulang, akan tetapi Jesslyn masih tak percaya. "Mas, kau tahu kan, dia tak pernah mau menemuiku sejak 20 tahun lalu. Aku sangat merindukannya, aku lelah, setiap merindukannya aku hanya melihatnya dari jauh tanpa memeluknya Hicks, aku sangat merindukannya mas." Sedih Jesslyn. Jonathan memeluk istrinya untuk menenangkannya, dia juga merasa bersalah karena tak bisa mempertemukan istrinya dengan putra pertamanya. "Sudahlah, sebaiknya kau istirahat. Ingat, nanti malam kita akan mengunjungi cucu kita yang sedang sakit," bujuk Jonathan sambil mengelus sayang kepala istrinya. Jesslyn mengangguk, dia ingin melihat keadaan cucunya yang tengah dirawat. Untuk saat ini kondisinya tak memungkinkan untuk pergi ke sana, karena mata sembabnya tercetak jelas. "Ayo, kita ke kamar," ajak Jonathan sambil melepaskan pelukannya. Jesslyn mengikuti suaminya yang menggandeng tangannya menuju lift. Air matanya masih keluar walaupun dia sudah berusaha untuk menghentikannya. "Hicks, Hicks," isak Jesslyn. Jonathan menghela nafasnya, istrinya sangat sulit untuk berhenti menangis. Dia mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata sang istri yang masih mengalir. "Sudahlah, jangan terus menangis seperti itu. Lama-lama air matamu akan berubah menjadi batu jika kau terus menangis," ujar Jonathan. "Hicks, aku tidak tahu mengapa air mataku terus keluar seperti panci yang bocor Hicks," isak Jesslyn. Jonathan menghela nafasnya, istrinya selalu mengucapkan kata yang aneh menurutnya. Bab 35 Masa Lalu Jesslyn. Malam ini Jesslyn dan Jonathan mengunjungi Albert seperti rencana mereka siang tadi. Saat mereka memasuki kamar rawat Albert, mereka tak menemui di mana Alden, hanya ada Amora yang tengah duduk di samping berangkar Alden. "Loh, Dedi Momi, kenapa malam-malam kalian datang? Seharusnya besok saja," heran Amora ketika melihat mertuanya memasuki ruang rawat Albert. "Iya, tadi Momi khawatir banget sama cucu Momi. Gimana keadaannya sekarang?" Momi sempat syok tadi saat dengar kalau Albert menuruni Alden yang mempunyai hemofilia, ucap Jesslyn sambil menghampiri Amora yang telah bangkit dari duduknya. Amora tersenyum, dia memeluk ibu mertuanya dengan sayang.
Sementara Jonathan sudah menghampiri sang cucu yang tengah bermain iPad sambil bersandar pada kepala berangkar. "Hai cucu opa, masih sakit gak lukanya?" ujar Jonathan sambil menatap lutut sang cucu yang masih diperban. Albert menoleh menatap sang opa, binar bahagia tercetak jelas pada matanya. Albert menjatuhkan ipatnya, dia merentangkan tangan pada opanya itu. Jonathan yang mengerti sang cucu ingin digendong pun membawa ke gendongannya. Beruntunglah Albert sudah melepas infusnya dari tadi sore yang mana membuat anak itu bebas bergerak. "Lutut El takit opa, tadi Dedi sudah ucap-ucap kata Nabial cembuh tapi sekalan takit lagi," oceh anak itu. Jonathan mendengarkan celotehan cucunya, sementara Jesslyn dan Amora mereka duduk di sofa untuk sedikit berbincang. "Mommy," panggil Amora ragu. "Iya kenapa, kok jadi gugup begitu?" tanya Jesslyn heran ketika wajah Amora yang gugup. Mas Alden sudah tahu kalau dia mempunyai kakak," ucap Amora dengan suara pelan. Dek Jesslyn mematung, dia sangat terkejut mengetahui fakta itu. Jantungnya berpacu lebih cepat kala mendengar suara pintu yang terbuka. Ceklek, atensi mereka semua mengarah kepada orang yang baru saja masuk, ternyata orang tersebut adalah Alden. Dia baru saja pulang dari membeli makan malam untuk dirinya dan juga istrinya. "Alden," gumam Jesslyn. Alden menatap mominya dengan dingin. Dia menutup pintu lalu berjalan menuju nakas untuk menaruh belanjaannya. "Alden, kamu gak sapa kami?" tanya Jonathan dengan heran ketika melihat sang anak yang hanya mendiaminya. Dia tak tahu bahwa Alden sudah mengetahui tentang Zidan. Alden tak menjawab, dia berjalan menuju pojok ruangan untuk mengambil kursi roda yang tersedia di sana. Setelahnya Alden membawa kursi roda itu menuju Jonathan yang sedang menggendong Albert. "Berikan putraku," pinta Alden sambil mengambil Alden dari gendongan Jonathan dan menaruhnya di kursi roda. Jonathan menyerahkan Albert, dia bingung ketika mendengar nada dingin dari Alden. Bukankah seharusnya dia yang marah karena putranya telat datang waktu Albert membutuhkannya? "Amora, tolong kau bawa Albert keluar sebentar. Aku akan berbicara pada Mommy dan Daddy," ucap Alden sambil memakaikan selimut kecil pada anaknya. Amora bangkit dari duduknya. Dia mendekati suaminya yang sedang mendorong kursi roda Albert menuju pintu. Alden menunggu istrinya keluar membawa sang anak, setelahnya dia menutup pintu dan membalikkan tubuhnya menatap kedua orang tuanya. "Ada yang ingin kalian jelaskan?" tanya Alden sambil berjalan menuju sofa yang berada di depan Jesslyn. "Apa maksudmu Alden? Kami tidak mengerti," ujar Jonathan seraya mendekati istri dan putranya. "Daddy tidak mengerti, tapi sepertinya Mommy mengerti apa maksudku." "Benarkan Mommy?" tanya Alden sambil menatap sang Mommy yang tengah menahan gugup. Jonathan menduduki dirinya di sebelah sang istri, dia menatap Jesslyn yang tengah menahan gugup. "Alden, Mommy bisa jelaskan, Zidan adalah kakakmu," ucap Jesslyn. Jonathan sontak terkejut, dari mana putranya tahu tentang itu? Apakah Amora memberitahukannya? "Jadi, aku punya kakak. Kenapa kalian menyembunyikannya dariku?" tanya Alden. "Alden, bukan Mommy tak mau memberitahumu. Tapi, Mommy takut dia akan semakin membenci Mommy," lirih Jesslyn. Alden mengerutkan keningnya, dia masih tak mengerti tentang semuanya. Dia menatap Daddy yang tengah merangkul sang Mommy, 28 tahun lalu, sebelum menikah dengan Daddy, Mommy sudah menikah dengan seorang pria yang dijodohkan oleh kakek nenekmu. "Kami menikah tanpa cinta, Mommy sangat menghormatinya sebagai seorang suami. Namun, dia tetap acuh kepada Mommy. Bahkan sampai kami memiliki anak." Flashback. Seorang wanita yang tengah hamil tua sedang memasuki ruang kerja suaminya, dia tangannya memegang secangkir kopi. "Mas, aku membawakanmu kopi," ujarnya seraya mendekati sang suami. Jesslyn menaruh cangkir kopi itu tepat di sebelah laptop suaminya. "Jesslyn, kebetulan kau kesini. Aku ingin membicarakan hal penting," ujar suaminya. Wanita yang sedang hamil tua itu bernama Jesslyn, dia duduk di depan meja kerja suaminya. "Kau tahu kan kalau pernikahan kita hanya karena perjodohan yang orang tua kita rencanakan?" Jesslyn mengangguk, dia menatap suaminya yang mengeluarkan sebuah map dari lacinya. Aku mengajukan perceraian saat bayi ini lahir," ujar suami Jesslyn. Jesslyn tentu saja terkejut, memang orang tua mereka telah tiada. Tapi, dia juga tak menyangka bahwa pernikahan mereka juga akan diakhirkan seperti ini. "Mas Jacob, aku baru kehilangan orang tuaku beberapa bulan lalu. Mengapa kamu menceraikanku saat aku sudah tidak memiliki siapapun?" ucap Jesslyn sambil menahan air matanya yang akan keluar.
Suaminya yang bernama Jacob hanya memandangnya datar, dia tak mencintai Jesslyn. Hanya saja, sebelum orang tuanya tiada, mereka berpesan agar memberikan mereka seorang penerus keluarga Elvish dari rahim Jesslyn untuk memperkuat hubungan keluarga mereka. Namun, siapa sangka bahwa pernikahan mereka hanya bertahan selama 1 tahun. Baiklah, aku juga tak bisa memaksamu untuk mencintaiku, lirih Jesslyn. Hak asuh bayi itu akan berada di tanganku, ujar Jacob. Sontak Jesslyn membulatkan matanya, dia menatap Jacob dengan tajam. Bayinya adalah miliknya, mengapa Jacob ingin mengambil bayinya juga? Apa-apaan kamu mas? Aku yang mengandungnya. Dengan seenaknya kamu ingin mengambil anakku, aku tidak akan menyerahkan bayi ini padamu. Teriak Jesslyn. Terserah, aku akan mengajukan hak asuh ke pengadilan. Kau tahu seberapa pengaruhnya aku di negara ini. Mudah bagiku untuk mengambil hak asuh anak itu, acuh Jacob. Jesslyn beranjak keluar dari ruangan Jacob, air matanya tak terbendung. Apakah dia akan berpisah dengan anaknya? 10 tahun kemudian, Jesslyn telah berpisah dari Jacob setelah dia melahirkan. Bahkan Jacob tak membiarkannya untuk melihat bayinya yang baru dia lahirkan. Rasa sakit yang Jacob berikan masih membekas di hatinya. Jesslyn sudah menikah kembali saat 7 tahun lalu dengan Jonathan. Dia mendapat kebahagiaan saat menikah dengan Jonathan walaupun pria itu lebih dingin dari Jacob. Namun, Jonathan selalu memperhatikannya dan memberikan cinta padanya. Mas, aku ingin bertemu putraku Hicks, aku ingin bertemu Zidane. Aku merindukannya, lirih Jesslyn. Jonathan tahu bahwa sang istri sangat menyayangi putra pertamanya, bahkan sang istri rela memantau Zidane setiap anak itu pulang dari sekolahnya. Istrinya akan menyempatkan diri untuk sekedar melihat sang putra yang tengah menunggu jemputan. Pernah suatu saat Jesslyn menghampiri sang anak, dia menceritakan kepada Zidane bahwasanya dirinya adalah ibu kandung Zidane. Namun, anak itu malah menjauhinya dan berkata bahwa dia membenci Jesslyn karena meninggalkannya dengan sang ayah dan menikah dengan laki-laki lain. Bahkan dia meminta Jesslyn untuk tidak lagi menemuinya. Kau tahu kan kalau Zidane sudah tidak ingin bertemu denganmu. Bahkan dia menyadari bahwa kau sering memantaunya. Hah, sayang, Jacob telah mendoktrin putramu untuk membenci ibunya sendiri. Semakin kamu dekati dia akan semakin menjauh darimu, ujar Jonathan sambil mengelus kepala istrinya. Jesslyn menatap Alden yang saat itu baru berumur 6 tahun dan juga sang putri yang berumur 3 tahun sedang bermain bersama di dekat orang tua mereka. Sekarang kau sudah memiliki Alden dan Angel, jika kau hanya fokus pada Zidane, kasihan mereka yang butuh kasih sayangmu, ujar Jonathan. Flashback off. Bukan Mommy tak ingin kau mengetahui tentang kakakmu, tapi Mommy takut adanya perselisihan di antara kalian. Kamu dan Zidane memiliki emosi yang sulit terkontrol, oleh karena itu Mommy belum berani memberitahukanmu tentang Zidane, ujar Jesslyn sambil menghapus air matanya. Alden mengangguk, dia sedikit mengerti mengapa sang Mommy merahasiakan ini darinya. Pengalaman pahit yang sang Mommy alami membuat Mominya sulit untuk menceritakan kebenaran itu. Di mana dia tinggal selama ini? Tanya Alden sambil menatap sang Dedi. Setahu Dedi dia tinggal di luar negeri, akan tetapi Dedi mendengar bahwa sekarang dia tinggal di kota Bandung, jawab Jonathan. Alden mengangguk, dia menghampiri sang Mommy yang masih berusaha untuk menghentikan air matanya yang terus keluar. Maafkan Al-Mom, Al akan berusaha untuk membuat Zidane memaafkan Mommy walaupun pada nyatanya Mommy tidaklah bersalah, ujar Alden sambil memeluk sang Mommy dengan sayang. Jesslyn membalas pelukan sang anak, dia mengelus sayang rambut tebal sang putra. Aku akan keluar untuk menyusul Amora, pasti sekarang El sudah tidur karena ini sudah masuk jam dia tidur, ujar Alden sambil melepas pelukannya dari sang Mommy. Jesslyn dan Jonathan mengangguk, mereka tersenyum lega setelah menceritakan pada sang anak. Sementara Alden telah keluar dari kamar rawat El, netranya mencari di mana keberadaan istri dan anaknya. Dia melihat sang istri tengah mengobrol dengan seorang pria dan lagi putranya tengah berada di gendongan pria itu. Alden langsung menghampiri istri dan anaknya. Sayang, panggil Alden sambil menepuk bahu istrinya. Amora menoleh, dia terkejut melihat Alden yang menghampiri mereka. Dia akan mengambil Albert yang sudah tertidur di gendongan pria itu, akan tetapi Alden mencegahnya. Biar aku saja, ujarnya sambil mengambil Albert dari gendongan pria yang ia tak kenal. Terima kasih kau telah menenangkan Albert. Maafkan putraku, dia sedikit rewel jika sudah mengantuk, ujar Amora yang merasa tak enak dengan pria di depannya ini. Tak apa, aku hanya ingin memberikan bingkisan itu padamu.
Sudah lama sekali aku ingin memberikannya, akan tetapi kita putus kontak bukan? Sebelum meninggal mendiang istriku selalu menanyakanmu. Namun, saat itu aku tak tahu di mana keberadaanmu, apalagi kau yang sudah kembali ke negaramu, ujarnya. Alden mengerutkan keningnya tak suka, dia menatap bingkisan yang Amora genggam. Terima kasih telah memberikan bingkisan itu pada istriku, tekan Alden. Pria itu menatap Alden dengan datar, begitu pula dengan Alden yang menatapnya datar. Ya sudah, aku akan pulang karena besok pagi aku harus kembali ke Bandung, ujarnya sambil melangkah pergi dari sana. Alden menatap Amora dengan tajam, dia melirik bingkisan yang Amora genggam sedari tadi. Siapa, seneng ya dikasih bingkisan, sampai happy banget kelihatannya. Tanya Alden penuh selidik. Sudahlah Alden, sebaiknya kita kembali ke kamar rawat Albert. Kasihan jika tertidur seperti itu, ujar Amora. Jangan mengalihkan pembicaraan, siapa pria tadi? Nampaknya kalian dekat, cemburu Alden. Amora menghela nafasnya, dia mendorong kursi roda yang sebelumnya Albert duduki. Alden pun hanya pasrah mengikuti langkah sang istri di belakangnya walaupun hatinya masih terbakar api cemburu, apa aku harus bilang kalau? Tadi itu Zidane, gumam Amora. Bab 36 Drama Keluarga. Sesampainya di kamar rawat Albert, Amora langsung merapikan berangkar Albert. Sedangkan Alden, dia menunggu sang istri yang sedang menatap bantal putranya. Tidurkan perlahan, Albert sangat mudah terbangun, ujar Amora. Alden mengangguk, dengan perlahan dia membaringkan sang anak ke brankarnya kembali. Tangannya terulur untuk menyelimuti sang anak hingga ke leher. Sebaiknya kalian makan malam dulu, pinta Jesslyn sambil menghampiri brangkar cucunya. Alden mengangguk, dia mengambil makanan yang tadi dia beli di atas brangkar. Amora mengikuti suaminya yang berjalan ke arah sofa. Karena sudah sangat malam Dedi sama Mommy akan pulang. Alden, Dedi minta jaga istri dan anakmu, ucap Jonathan sambil bangkit dari duduknya dan menghampiri sang istri untuk mengajaknya pulang. Sebenarnya Jesslyn ingin menginap, akan tetapi dia juga tahu bahwa kamar itu hanya memiliki brangkar dan sofa saja. Untuk itu dia mengikuti keinginan suaminya untuk pulang. Ya sudah, Mommy sama Dedi pulang dulu ya. Besok kami akan kembali lagi untuk melihat keadaan Albert, ujar Jesslyn. Amora dan Alden mengangguk, mereka menatap Jesslyn yang menggandeng tangan Jonathan beranjak keluar dari ruang rawat Albert. Amora hanya memakan makan malamnya dengan lahap, sementara Alden masih memikirkan siapa pria tadi. Kok gak dimakan? Kenyang? Tanya Amora heran ketika melihat sang suami yang tak menyentuh makanannya. Alden menggeleng, dia makan makanannya tanpa nafsu. Amora yang melihat itu mengambil alih sendok yang Alden pegang, kemudian dia mengarahkan sendok itu ke depan mulut Alden. Pinta Amora. Alden hanya membuka mulutnya dengan malas, dia cemburu ketika melihat istrinya bersama pria tadi. Apalagi saat melihat sang anak yang nyaman tidur di gendongan pria tersebut. Masih mikirin pria tadi? Tanya Amora saat menyadari wajah kusut Alden sebab Zidane. Iyalah, kamu dikasih bingkisan sama dia, terus juga apa tadi senyum-senyum begitu, apalagi Albert digendong dia. Pasti orang-orang yang ngelihat kalian itu ngiranya suami istri, cemburu Alden. Amora tersenyum, dia kembali menyuapi Alden makan. Sesekali juga dirinya makan satu sendok dengan Alden. Dia mengenalku, katanya aku teman dari mendiang istrinya. Aku tidak mengingatnya. Kamu tahu kan kalau aku tak mengingat segalanya. Kebetulan juga Albert sedang rewel, aku tidak bisa menggendongnya untuk itu dia menawarkan diri untuk menenangkan Albert, ujar Amora. Alden mengunyah makanannya dengan malas, dirinya sangat kesal dengan kejadian tadi. Sudah, minumlah. Setelah ini tidur, ujar Amora sambil membenahi bekas makan mereka. Ya sudah, ayo kita tidur, ajak Alden sambil meminum airnya. Kau tidur di sini? Aku ingin tidur dengan putraku, ujar Amora. Alden terbatuk saat mendengar sang istri akan tidur dengan putranya, sementara dirinya tidur di sofa. Yang, tega banget sih, masa aku tidur di sofa sendirian, biarin aja El tidur sendiri, ujar Alden sambil menggenggam baju belakang istrinya. Amora menatap suaminya yang sudah seperti anak kecil, dia menghela nafas kasar saat Alden merengek terus padanya. Alden, kau tahu sendiri jika tak ada orang di samping Albert, anak itu akan terbangun dan menangis, ujar Amora sambil melepaskan cekalan Alden pada bajunya. Alden pun dengan tak rela melepaskannya, dia menatap sang istri yang berjalan ke arah brangkar Albert.
Amora membaringkan dirinya tepat di sebelah Albert. Beruntung brancar itu besar yang mana membuat Amora bisa menemani sang anak. Sedangkan Alden dengan tak rela dia merebahkan dirinya di sofa, pandangannya tak lepas dari sang istri yang memeluk sang putra. Enak kali ya jadi El. Dipeluk terus kayak gitu, gerutu Alden. Amora menatap Alden yang sedari tadi gak bisa diam, dia menghela nafasnya pelan ketika melihat sang suami yang memukuli bantal. Al, jika kau terus seperti itu lama-lama El terbangun karena suara berisikmu, tegur Amora. Alden memunggungi istrinya, dia kesal karena Amora tak peka terhadap dirinya yang ini ditemani tidur. Beberapa jam setelahnya, Amora sudah tertidur pulas di sebelah Albert. Sementara Alden masih berusaha untuk tidur, dia juga tak tahu mengapa dirinya ingin sekali memeluk istrinya saat ini. Ada apa denganku? Hah, aku ingin sekali memeluknya, gerutu Alden. Alden sudah tidak kuat lagi menahan keinginannya, dia bangkit dan menuju brancar Amora. Maafkan Dedi ya, mominya dipinjam Dedi dulu sebentar. Nanti kalau El bangun Dedi pasti balikin, bisik Alden sambil berusaha membawa Amora ke gendongannya. Alden membawa Amora ke sofa, dengan pelan dia merebahkan istrinya ke sofa yang tadi dia tiduri. Untunglah sofa itu memang besar dan muat jika dibuat tidur, walaupun sempit untuk 2 orang. Alden ikut juga merebahkan dirinya di samping sang istri, dia lebih leluasa untuk memeluk istrinya saat ini. Bahkan Amora sudah menjadi guling Alden. Pagi menjelang, tidur Amora terusik karena tangisan Albert. Dia membuka matanya, netranya menangkap dada bidang yang ia tahu bahwa itu adalah Alden. Amora terkejut ketika mendengar suara terjatuh. Dia langsung saja mendorong Alden tanpa peduli bahwa suaminya akan jatuh, sedangkan Alden berusaha untuk mengumpulkan nyawanya dan menyadari situasi yang terjadi. Amora langsung bangkit dari tidurnya, dia baru menyadari bahwa dirinya tidur di sofa. Amora langsung menuju brancar sang anak dan ternyata bocah itu telah berada di bawah. Apakah Albert terjatuh? Karena brancarnya lumayan tinggi. Sayang, panggil Amora saat melihat sang anak yang memunggunginya. Albert menoleh, dia menatap sang momi dengan air mata yang tak kunjung berhenti keluar. Sementara Amora terkejut melihat kening sang anak yang terdapat benjolan. Albert, sentak Amora yang mana membuat anak itu terkejut. Hiks Hua, Amora langsung menggendong Albert, dia menaruh anak itu di brancarnya dan melihat benjolan keningnya yang lumayan besar. Ini kenapa sayang? Tanya Amora dengan lembut tapi tersirat nada khawatir dari dirinya. Albert tak menjawab, dia hanya menangis karena sakit sekaligus terkejut akibat Amora yang memanggil dirinya lumayan keras. Alden menghampiri istri dan anaknya, dia menatap Amora yang tengah melihat kening Albert. Kenapa sih yang? Tanya Alden. Amora menatap sinis suaminya, dia kembali memperhatikan kening Albert yang benjol. Ini semua gara-gara kamu, lihat keningnya jadi benjol kan? Kesal Amora, perkiraannya bahwa sang suami memindahkannya ke sofa pada saat dirinya tertidur dengan pulas. Sayang, itu kan cuma benjol. Lagian juga semalam aku gak bisa tidur, ya terpaksa aku bawa kamu, ujar Alden sambil menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Amora kesal dengan jawaban Alden, dia mengapit wajah Albert yang mana itu membuat anak itu semakin menangis. Cuma benjol kamu bilang, lihat, benjolannya besar banget kayak gini. Pasti lama ini kempesnya, marah Amora. Alden meringis ketika melihat wajah sang putra yang tengah diapit oleh tangan Amora. Dia tahu bahwa sang putra tengah terkejut sekaligus sakit. Hiks, takut Momi Hiks, ringis anak itu. Amora baru tersadar, dia melepas apitannya dan mengelus sayang pipi sang anak. Nanti dia disuruh tidur di luar ya, biar dia gak ganggu El lagi, ujar Amora sambil mengelus rambut sang anak. Alden membulatkan matanya, dia tak setuju dengan hukuman Amora. Jika dirinya dihukum untuk memberikan uang tambahan belanja, maka dirinya rela. Tapi jika tidur di luar dia tidak mau. Kok gitu sih? Aku gak mau ya tidur di luar, rengek Alden. Amora mendelik, dia menatap Alden yang tengah seperti seorang anak kecil merengek pada ibunya. Kamu masih ada istri satu lagi, tidur aja sama dia. Dia juga lagi hamil anakmu kan, di sana, sindir Amora sambil mendorong pelan lengan suaminya. Alden menatap Amora tak suka, dia tak menghamili Luna. Bahkan dia tak pernah menyentuhnya, dan juga bayi yang ada di kandungan Luna bukanlah anaknya. Itu bukan anak aku, kesal Alden. Gak boleh jadi ayah durhaka kamu gak ngakuin anaknya, ujar Amora. Alden semakin kesal, dia menatap istrinya dengan tatapan tajam.
Bagaimana caranya agar istrinya itu percaya dengan apa yang dia ucapkan? Hicks, Mommy Hicks, pala El kejedut ini, tunjuk anak itu pada besi yang berada di bawah ranjang. Besi yang digunakan untuk mengatur posisi kepala berangkar. Sakit ya? Bentar lagi juga sembuh bujuk Amora. Albert menatap sang Dedi yang tengah menatap sang Mommy, dia mengerutkan keningnya ketika melihat sang Dedi yang hanya diam. Dedi lagi dadi patung, ujar Ang itu. Amora mengerutkan keningnya, dia menatap suaminya yang menatap tajam dirinya. Apa? Sahut Amora. Memang bener kok dia gak hamil anak aku gak pernah sentuh dia. Aku aja taunya dia gak bisa hamil karena rahimnya dia angkat, untung itu aku kasihan jadinya, nikahin dia iya. Ada ya orang yang punya pikiran sempit kayak kamu. Hah? Aku bingung, hatimu itu terlalu baik atau pikiranmu terlalu bodoh? Kesal Amora yang sepertinya susah tahu arah jalan bicara Alden. Alden menghela nafasnya kasar, bukan saatnya dirinya menceritakan tentang Gio dan adiknya. Dia takut bahwa Amora semakin memikirkan hal lain di saat istrinya itu tengah fokus terhadap kandungannya dan juga putra mereka. Hah, Alden, lebih baik kau pulang dan persiapan ke kantor. Biarkan aku menjaga Albert, lagi pula Mommy juga akan kesini, pinta Amora sambil menghampiri suaminya itu. Alden menggeleng, dia memeluk sang istri dengan erat. Seolah-olah dia takut kehilangan. Maafkan aku, jika waktunya sudah tepat, aku akan memberitahumu semua hal yang selama ini aku simpan, ujar Alden sambil mengelus punggung sang istri. Amora mengangguk, dia melepaskan pelukan mereka. Netranya menatap wajah sang suami yang nampak lelah. Apa kau sakit? Tanya Amora yang heran. Alden menggeleng, dia hanya merasa lelah karena sebentar lagi harus meeting dengan kliennya. Aku akan bersiap untuk pulang, saat jam makan siang nanti aku akan kembali ke sini, ujar Alden sambil beranjak dari hadapan Amora untuk mengambil pakaiannya kemarin dan juga pakaian Albert. Amora menatap suaminya yang sedang memasukkan kemejanya, dia merasa kesal saat suaminya memakai baju kaos hitam yang terbilang ketat dan mencetak tubuh berototnya. Kamu gak bawa baju lain gitu? Tanya Amora dengan kesal. Alden mengerutkan keningnya, memangnya ada apa dengan penampilannya? Lagi pula dirinya akan pulang bukan pergi ke pesta. Kenapa? Aku kan gak bawa baju ganti, cuma kaos yang aku pakai di balik kemeja, ujar Alden sambil menatap Amora dengan heran. Ya sudah, sana pulang, ujar Amora dengan ketus. Alden semakin tak mengerti, apakah laki-laki selalu salah seperti ini. Dia berbalik dan akan membuka pintu. Namun, suara Albert membuatnya mengurungkan niat. Dedi, panggil El. Alden menoleh menatap sang anak yang sepertinya ingin berbicara sesuatu. Iya boy. Dedi, kalau kecini Agi ajak kakak Kila. Kacian dia diomelin nenek di rumah, ucap anak itu. Alden mengerutkan keningnya begitu pula dengan Amora. Mereka saling tatap, kebingungan jelas tercetak di wajah mereka. Nenek siapa sayang? Di rumah kan gak ada nenek, ujar Amora dengan heran. Nenek lampil, kata opa mama kakak Kila itu nenek lampil, ujar anak itu dengan lugunya. Alden dan Amora mengerti, mereka heran mengapa Luna memarahi Akila. Alden segera keluar dari ruang rawat Albert, jelas dia tahu mengapa Luna memarahi anaknya. Dia takut jika Akila kembali dipukul. Albert menatap kepergian Alden dengan bingung, dia menatap sang Mommy yang sedang memikirkan sesuatu. Mommy, panggil anak itu. Ya sayang, kemarin kakak Kila dimalahi, El takut, nenek lampirnya Selem, ujar anak itu. Kemarin Jonathan menceritakan tentang nenek lampir, saat anak itu bertanya siapa nenek lampir di dunia ini. Jonathan menjawab mominya Kak Kila, maka dari itu Albert mengetahui kata nenek lampir. El, berarti kemarin El bilang takut sama sakit itu karena melihat mamanya Kakak Kila memarahi Kak Kila. Benar, tanya Amora dengan lembut. El mengangguk, dia menatap raut wajah sang Mommy yang kembali memikirkan sesuatu. Apa yang Luna inginkan dari Akila hingga dia memarahi anaknya sampai membuat El sebegitu takut melihatnya? Gumam Amora.